Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Doski ya. Sekarang konsepnya berubah nih. Yang tadinya cuma video-video, ya begitulah. Video Jadi mesum. bukan dong. Bukan. Ya kita sekarang ngebahas tentang menuju kiamat. Waduh. Iya, menuju kiamat. Ya Mas. Soalnya 2000 berapa tuh? 2000 nggak tahu 2000 berapa ya. Oh, dulu kan 2012 tuh, Iya. Mas kan. Sekarang mundur lagi katanya. Itu Itu 2000 berapa itu sekarang? ada filmnya ya. Ada film ya, Iya. ada film 2012. Katanya mau 2025 40 menuju Indonesia emas. Cemas ya intinya. Makanya itu gonjang anjing. Ya, di channel yang sekarang ini kita akan membahas video tentang menuju kiamat. Kita bakal bahas ya bagaimana kehidupan nanti setelah ini, bagaimana nanti kejadian-kejadian yang terjadi, dan ya mungkin ada solusinya, mungkin ada obrolan-obrolan yang bisa diambil dari obrolan kita ya, anak-anak muda yang masih mencari ilmu dan masih kosong. Oke, Mas Didit, Mas Eki. Ya ini sebelah ada Mas Didit, Iya. ada Mas Eki, dan saya sendiri, Doski. Kita bakal gimana nih? Ya nggak gimana-gimana Dos ya. Kita jalanin aja hidup yang ada. Lempeng. Iya, lempeng aja lah, ikutin. Mau kayak gimana kita ikutin. Cuma kita kudu nyari namanya nyari informasi yang terupdate agar kita nggak kudet-kudet banget jadi manusia. Nah, sekarang kita bahas ini nih masalah kiamat nih, Dos. Iya. Apa nih kira-kira kiamat apa nih yang sekarang udah mulai kelihatan? Kan kalau dalam Islam kan ada kiamat kubro, kiamat apa lagi? Sukro. Sukro. Kiamat Sukro. Enak gitu, Mas. Iya. Ya sebenarnya sih itu, Mas, apa yang maksud dari channel ini kita ngebahas kiamat itu ya tentang orang-orang yang zaman sekarang ini yang bahkan kayak nggak sadar gitu, Mas. Bencana udah di mana-mana tuh, gempa, banjir. Pemerintah udah nggak bener ya kan? Mungkin bukan nggak sadar, Dos. Apa Nggak tuh? peduli. Kayaknya sih Nggak mungkin peduli. kebanyakan pinjol ya, Mas. Iya. Nggak peduli. Sadar mah sadar, cuma nggak peduli, udah biarin lah. Jadi masing-masing hidupnya. Nggak mikirin lingkungan, nggak mikirin tetangga, mikirin keluarga segala macam. Gitu. Jadi ya lu gua gitu. Makanya kan bencana udah lagi viral-viral nih di mana-mana. Itu sih, Dos, yang gue tahu. Ini ngomong-ngomong kopi aneh kemana? Yang mana, Mas? Itu kopi gua. Oh, Ya. ini kopi gua nih. Iya, udah Itu kopi lu. yang mana aja udah seruput. Oh, iya, Join. Join. Ngopi, guys. Kan karena kan corona udah nggak ada, jadi join juga bisa. Bukan masalah corona, sebenarnya juga sekarang menurut informasi, aneh dapat informasi juga ada virus baru, Mas. Apa tuh? Ya. Berarti salah satu bagian dari kiamat gitu ya. Iya, itu salah satu bagian dari kiamat, Mas Iki. Cuma kan orang kayak nggak peduli ya. Nih, ciri-cirinya nih, kayak badan pada sakit, kayak angin, tapi ngeleng-leng, puyeng gitu. Jadi bisa tembus ke punggung nih, sakitnya kayak masuk angin tapi tembus ke punggung gitu. Itu jatuhnya virus apa nih? Ya nggak tahu, ya kan kita bukan orang kedokteran. Mungkin virus goib kali ya. Enggak, kalau yang goib itu beda lagi, Mas. Beda. Ntar ngebahas goib puyeng lagi. Jangan. Ya, jadi kebanyakan dari kita itu tidak peduli ya. Iya, nggak peduli. Bukan yang nggak sadar tapi nggak peduli. Iya, apalagi kayak umur-umuran kita ya, yang notabene masih muda gitu ya. Kalau Gue menurut sih ya. Mas Eki gimana tuh? Oh. Yes. Anjir. Ini udah dari dulu loh, garap video, yes, iya, yes, iya gitu aja. Ya, ini salah satu orang yang nggak peduli, Dos. Makanya itu dia. Anjir. Update.
Tapi kan biasa sibuk. ya sesibuk-sibuknya kita seenggaknya aware gitu Mas. Di sisi lain tadi katanya gimana Mas? Banyak yang beli tanah buat bikin lahan pertanian, buat Oh iya, pangan atau Investasi. gimana? iya itu informasinya sih gitu, lagi apa namanya, para big boss ya, atau para orang terkaya di dunia, kayak contoh Bill Gates. pendiri Facebook, pendiri Microsoft, pendiri Google, itu nanti bisa di searching lah sama kalian Ada investasi benar ya? apa enggaknya informasi tersebut. Jadi mereka tuh yang udah pada benar-benar kaya, udah nggak mikirin uang gitu, tapi mereka malah mikirin sandang dan pangan gitu. Soalnya mereka tuh mikirnya nanti uh, entah itu tahun berikutnya atau masih lama, itu bakal ada terjadi kegoncangan di dunia gitu. Krisis ya, krisis pangan. Jadi nanti bakal yang namanya digitalisasi, ya itu sih yang apa, yang lagi informasi lagi viral itu, yang big boss atau yang udah kaya banget di dunia itu, kayak pendiri Google, pendiri Microsoft, Amazon. Itu kalian bisa searching di internet, itu informasi udah merebar luas. Itu mereka udah nggak mikirin kekayaan lagi atau nggak mikirin uang lagi, jadi mereka tuh mikirin sandang dan pangan. Atau mereka lagi nyari lahan-lahan yang berhektar-hektar untuk bercocok tanam. Nah, menurut sih mereka sih mikirnya nanti bakal ada kegoncangan. Kegoncangan apa nih kira-kira nih? Kegoncangan krisis lah sih kayak gitu. Jadi buat bertahan hidup. Soalnya nanti bakal siapa yang bertahan selama mungkin ya, itu dia jadi pemenangnya atau jadi yang berkuasa di dunia ini kayak gitu sih. Itu sih yang gue tahu. Kalian bisa searching di internet, itu bakal wah lah pokoknya lah. Makanya karena kan emas lagi naik-naiknya nih, emas kan lagi, emas lagi naik. Nah kenapa naik? Karena yang nyetok-nyetokin emas ini pada stop buat impor, buat ekspor, itu buat katanya sih buat jadi bahan senjata. Kayak nggak emas doang sih, kayak bahan amutit, bahan apalagi uranium, kayak gimana segala macam itu buat bahan senjata gitu. Itu sih. Jadi gimana tuh? Emas itu emang bisa buat itu ya? Apa? Bisa, Buat bahan nuklir gitu? bisa, nyata bisa dicek di internet. Kalau gua nggak salah ya. Gitu. Nggak emas doang sih, kayak bahan bom atom kan nggak hanya apa namanya uranium doang kan bahannya kayak gitu. Jadi emas juga termasuk. Nah ini mengingat tentang akhir zaman menuju kiamat. Kayaknya saya sendiri udah pernah bilang tuh ke Mas Didi masalah nanti nggak ada listrik loh Mas. Nanti nggak ada bensin, nggak ada internet, nggak ada teknologi. Ya kita kembali lagi ke zaman dahulu. Itu kira-kira gimana tuh Mas? Kalau kalau nggak ada itu semua tuh. Mungkin kalau bagian segelintir yang di kota bakal panik ya, panik Apalagi sosial. Apalagi Mas Ekin nih. Apalagi Mas Ekin nih. Teknologi ya kan. Yang tinggal di ibu kota. Iya. Sekarang waduh. Yang tinggal di ibu kota, yang tinggal di gelemar hidup di dunia malam itu bakal pusing tuh, bakal gimana ya nanti ke depannya nih. Tapi kalau di bagian pelosok, contoh kayak di suku Baduy, di pelosok-pelosok desa yang mereka tanpa listrik, itu mereka biasa-biasa aja karena mereka udah udah terbiasa di alam, nyari kebutuhan sandang pangan di alam. Tapi kayak kita nih, kita bingung nanti ke depannya kayak gimana. Nah makanya kita kudu belajar sama mereka-mereka yang di pelosok-pelosok sono. Kita survive mulai sekarang. Soalnya yang gue dengar informasi di berita-berita,
di Jerman, di Italia, di tetangga kita di Australia itu pemerintah itu udah ngebagiin buku-buku survive, bertahan hidup di alam gitu. Nah, di Indonesia doang nih belum nih. Mungkin nanti kan kalau Indonesia kan lagi fokus ke MBG ya. Mas, orang Indonesia itu mereka bakal hidup mas di mana aja mas. Iya. Mau kayak gimana juga pemerintah korup juga tetap aja hidup mas. Nah, yang gue khawatirin program MBG ini ya ini kan menurut keyakinan saya ini Mah, ya. Itu kalau program MBG itu membuat kita jadi jadi males. Oh, kita disuapin terus kok, ya kan? Nggak nyari ya. Dia nggak nyari, nggak berusaha gitu. Ya justru itu dari ancestor kita atau leluhur kita yang emang orangnya pada kayak gitu. Iya, udah mengakar ya. Katanya Mengakar. kalau kata Tan Malaka emang kita disuapin gitu, kayak misalnya biar nurut gitu. Iya, kayak gitu. Soalnya kalau nggak disuapin pada liar semua orang Indonesia. Kan gitu. Iya sih. Ya, Biar patuh lah, nurut. Ya itu sih segelintir kiamat-kiamat kecil itu udah mulai tuh. apalagi yang kemarin ya, banjir yang di Banjir Sumatera Sumatera. itu jelas-jelas. Itu sebenarnya bukan bencana itu. Cuma ulah. Ulah Ulah dan tulah. Iya. Gitu. Ya sebenarnya balik lagi sebenarnya itu kiamat itu bukan bencana dari ilahi atau Tuhan ya. Ya bencana itu buatan manusia sebenarnya. Ya kan, saya dulu pernah bilang kalau masalah ya kiamat itu bukan Gusti Allah yang kiamatin, tapi manusia sendiri yang bikin kiamat kan. Iya. Cuman Allah memperingatkan kita jangan sampai nih kiamat terjadi kayak gitu sih. Tapi udah ngasih jawaban-jawaban sih sekarang. Tapi kalau saya senang kalau kiamat terjadi, jujur senang sih mas. Maksudnya ya kita udah nggak kerja lagi gitu. Iya sih. Udah hidup bebas sih ya. Iya bebas tapi kelaparan. Kelaparan. Ya di sisi lain nih, mungkin kan dari anak-anak muda yang zaman sekarang bahkan kayak lebih ke, oh jangan kiamat dulu dong. Ya itu gimana tuh? Waduh. Ya mereka paling jangan kiamat dulu dong, gue belum menikah gitu. Iya tuh, siapa tuh? Jangan kiamat dulu dong, gue belum kaya. Itu yang mereka yang belum ada siap. Ya intinya yang tadi buat masalah kiamat, paling kalau saya pribadi udah menyiapkannya ya secara ilmu pengetahuan sih mas. Kalau masalah survival ya kita oke aja lah, maksudnya bisa saling membantu kan. Yang jadi masalah nih nanti kalau udah nggak ada listrik, nggak ada bensin, nggak ada teknologi, ya Makjud geder keluar mas. Nah itu kita bakal gimana? Gimana ya? Tapi kalau di dalam Islam sih udah kasih panduannya tuh, ya Ki ya. Udah ada panduannya tuh. Misalkan ada dajjal, nanti kita kudu ngapain, kudu Baca surat Al-Kahfi, berzikir, macam nggak boleh keluar rumah. Terus ada Yajuj Majuj juga, kalau ada nanti kita ngapain tuh. Di Al-Quran udah ada panduannya tuh. Gimana kitanya bisa baca apa enggak? Ya panduannya ya mungkin itu buat dajjal doang kali mas. Enggak. Apa kalau Yajuj Majuj itu suruh ngapain gitu? Kalau nggak salah sih ada sih ya. Kalau nggak salah ya Yajuj Majuj tuh. Sebenarnya Yajuj Majuj itu kan prajurit dajjal kan? rupanya. Bukan. Ya. Jadi gua kalau baca sejarah itu kan sejarah kayak Islam itu apa sih namanya tuh yang
Zulkarnain apa bang? Itu mah yang kerangkeng. Iya yang kan katanya itu di situ tempatnya Yajud Ma'jud katanya maksudnya. Di mana? Demokina. Ya di mana sih itu namanya, Tibet apa? Tibet. Kan kalau Tibet dulu bukannya orang yang udah ngejajah ke sini ya, terus gagal pas zaman Majapahit gitu. Mongol Tibet. itu mah. Mongol. Hmm. Mongol sama Tibet beda. Tibet Beda. bukannya suku, Mongol negaranya. Mongol suku juga kalau nggak salah. Beda ya. Dulu beda. Kalau setahu saya sih Yajud Majud itu anak Adam, turunan ke 7 atau ke 8 gitu. Kobil. Itu bukan, itu mas nyebutnya Abdul Magrovil sama Abdul Magrovil. Itu sebutannya, itu kan lebih tua dari kita. Jadi nyebutnya yang kayak gitu mas. Pernah dengar zombie nggak mas? Zombie dengar. Nah itu konsep dari mana? Dari Firaun. Nah, maksudnya kayak film-film zombie gitu. Emang konsepnya dari mana itu? Kok bisa muncul zombie? Konsepnya dari sutradara sih. Apa ya sutradara bisa ngeluarin konsep yang ketika zombie ini makan terus jadi zombie lagi? Kalau enggak zombie makan habis buat makanan dia jadinya. Manusia itu kan cuman bisa niru mas, atau mengambil konsep dari mana yang dia tahu gitu. Gak bisa benar-benar menciptakan konsep secara original gitu. Tapi bukannya itu fiksi. Nah di sini nih orang Barat kan banyak kan Kristen ya. Kitabnya orang Kristen apa? Injil. Nah itu ada di kitab itu juga. Kalau di kitab kita Al-Quran ya konsepnya kan tentang Yajud Majud ya. Kalau di kitab Injil ya begitu. Ketika Yajud Majud datang nih, mereka gigit mas. Gigit, bisa gigit ente mas. Nah, ntar ente jadi salah satunya. Kalau nggak digigit nih, dimakan sampai habis ya udah mati. Kayak zombie outbreak kayak gitu. Tapi ini tuh lebih ke ya semacam kayak gitu, kayak zombie itu. Si Yajud Majud ini tingginya bisa nyampe 4 meter, 5 meter gitu. Tapi dia bongkok. Ciri-cirinya. Iya. Bongkok. Kalau saya sendiri sih nggak tega lah, misal kayak melihat keluarga sendiri dimakan atau digigit terus jadi zombie gitu. Kalau saya pribadi ya nggak tega sih. Tapi emang nanti bakalan kejadiannya kayak gitu, makanya ada konsep film zombie gitu dan dunia post apokaliptik kayak gitu yang digembor-gemborkan oleh orang-orang Barat kan. Sedangkan di kita kayak wah biasa aja, wah itu bikinan orang Barat, wah gitu. Ya sebenarnya film itu kan buat ngingetin kita juga bahwa akan ada nih kejadian yang kayak gitu. Iya sih. Jadi menurut ente tuh Yajud Ma'jud. apa namanya, konsep dari zombie itu dari Yajud Majud gitu ya? Iya, kan kalau itu bahasanya gok, yang magok gitu. Ya, bisa jadi kayak gitu. Cuma kan cerita-cerita Yajud Majud tuh banyak tuh, variasi tuh, ya kan? Variasi di setiap agama juga banyak yang nyeritain Yajud Majud. Dan ternyata zombie itu nggak hanya di manusia, yang gue baca-baca sih di internet sih,
ada parasit di hewan yang bikin zombie kayak gitu. Nanti bisa cari lagi di Google. Gue lihat di ChatGPT. Ya kalian bisa nemuin referensi Iya, sendiri ya guys ya. sendiri lah. Maksudnya kita di sini hanya mengingatkan. Kalau kita kan bukan ahli ya. Cuman kita mau bikin video yang ya konsepnya begini, mau mengingatkan aja dengan cara kita sharing bareng-bareng. Dan kalaupun nanti ada ya yang mau komen ya silakan, nanti kita bisa bahas juga nanti di video selanjutnya. Nah terus untuk permasalahan di negara nih mas, kalau misal nanti nggak ada listrik, nggak ada bensin, nggak ada teknologi, kan kemarin ada itu gembor-gembor masalah, wah listrik bakal mati kan. Tadi kemarin internet masalah ya mas, masalah itu kiamat buat gua. kiamat tuh kata mas Eki itu. Ya kan entah itu nanti dihancurkan masalah fasilitas internet atau bensinnya atau sumber dayanya itu dihancurkan, atau memang sengaja dimatikan oleh manusia. Yang jadi masalah di masyarakat kita ini gimana tuh kira-kira nanti? Nah, itu ada informasi tuh kan kayak, internet mati nih, listrik mati nih. Nah, orang Indonesia pada kreatif-kreatif. Kemarin gue nemu berita Bensin dari bukan. Jadi sumber listrik itu nggak kita mengandalkan PLN aja, ternyata kita juga bisa pakai panas surya gitu. Kalian tahu kan panas surya yang ngambil dari energi matahari itu, dan nanti energinya itu masuk ke aki, baterai itu bisa tuh jadi listrik tuh. Kemarin gue searching di Shopee, di Tokped tuh banyak laku itu panas surya. Cuman emang dia kapasitasnya nggak terlalu gede ya, kayak seperti kayak penyedia PLN gitu. Cuman ya lumayan lah ada listrik kayak gitu. Nah sekarang kalau minyak nih, kita juga bingung kalau minyak. Kan udah ada dari padi apa gabah. Kalau gabah kayaknya gue belum dapat informasi tuh. Kalau kita nyari sumber minyak itu dari mana? Kan kalau minyak kan kita butuh energi juga yang besar kan buat nyedot itu minyak kan. Itu katanya mau yang pemerintah yang mengambil etanol sebagai alternatif dari si katanya nggak mau nyinggung orang. Oh iya, sensor udah lupa. Coba. Ya itu bisa ya. Minyak sih sebenarnya belum nemu pasti tuh kita. Kalau misalkan reproduksi di stop tanpa ada minyak tuh kayak repot juga. Cuman kalau di pedalaman sih nggak bakal mati juga sih. Soalnya kalau di Papua tuh minyak tuh bisa dari hewan. Contoh kayak dari paus, ya kan? Itu ada minyaknya juga tuh. Minyak paus, minyak babi itu bisa tuh. Kayak minyak tuh. Pengolahannya ini kan masalahnya gitu. Itu sih. Ya kalau yang saya pegang sendiri ya paling itu udah nggak bisa ketolong lagi. Jadi kita kembali kayak masa zaman dulu. Kondisi sosial, hukum udah nggak ada mas. Semua orang bela keluarganya sendiri. Karena duit udah nggak berlaku kan. Udah nggak laku. Ya berarti jual beli tuh kayak tuker barang tuh kayak dulu zaman dulu kan. Barter jadinya. Nah di situ berarti kondisi sosial udah kacau kan. Kembali ke siapa yang kuat, siapa yang berkuasa. Berarti konsep si itu bener dong si Bill Gates yang beli tanah gitu ya. Bener. Ya, emang bener. Ya, mereka udah punya bocoran sendiri mas masalah itu. Pastinya udah punya bocoran sendiri. Maksud saya nih, kita harus aware gitu, harus sadar bahwa ya ini sebentar lagi loh. Apa yang kita persiapkan gitu. Kalau secara sandang pangan, terus sumber daya, misalnya lanjut itu turun, mau di sini aja kita. Sedangkan nanti
kita bakalan, ini sorry ya, ini dasarnya dari orang Islam gitu ya. Kita bakalan ngebaiat Imam Mahdi ke sono, ke Arab sono. Nah tuh konsepnya gimana tuh? Gak mungkin di sini aja mas kita. Iya sih. Kalau mau ngikutin Imam Mahdi, yang ikut. Kalau di sini kita lawan Ya'juj Ma'juj terus sampai modal. Sebenarnya sih kiamat itu konsepnya isu-isunya sih sebenarnya dari dulu tahun 40-an juga dulu udah apa namanya udah muncul tuh isu-isu kiamat tuh. Pas perang dunia bom atom itu yang Jepang Hiroshima. Osaka. Perang dunia berapa? Eh, 2 apa 1? 48. 2 apa 1 sih? Hah? 2 apa 1 sih perang dunia? Kedua apa 1 Kedua. sih? Kedua ya kalau nggak salah. Itu udah isu-isu juga tuh kiamat tuh. Nah, itu isu Pasti dari apa? muncul dari informasi perang tuh. Hmm. Pokoknya kalau udah mau terjadi perang tuh bakal muncul isu-isu kiamat tuh. Berapa puluh tahun sekali tuh pasti muncul isu-isu kiamat. Ya kalau ini kan udah kelihatan jelas mas. Kerusakan dunia itu bukan cuma sekedar hasil dari perang nih, tapi hasil dari tambang, hasil dari perbuatan manusia. Kalau tambang alam yang rusak, kalau perbuatan manusia misal pemimpin yang zalim, itu menghasilkan penderitaan buat rakyat. Rusak kan, artinya kondisi sosial juga rusak kan di situ. Kalau emang dari perang ya, menurut saya sih bagus aja sih. Mending cepet perang aja biar hancur semuanya. Ya di sini bukan berarti saya pengen hancurnya, tapi pengen kita sadarnya gitu. Gimana tuh? Menurut Eki kalau dunia lagi berperang kita harus ngapain nih? Diem, bengong, apa kita ikut perang? Apa kita Bagusnya sih ikut perang sih. ikut perang ya? Jihad. Jihad. Membela negara berarti ya? Membela negara. Negara kayak gini mau dibela mas? Ya kan gimana lagi? Oh gimana lagi? Iya. Alur dari si kiamat ini ya, kalau dari saya pribadi, ya ini intinya bisa dipertanggungjawabkan lah. Ya bakalan yang tadi listrik, teknologi, bensin itu nggak ada. Ya, terus Ya'juj Ma'juj. Baru setelah itu hujan nih. Banjir kayaknya nih. Waduh. Nggak bisa pulang gua. Tapi kata padenya Doski itu enggak banjir itu mah. Masa? Nggak ada sedotannya kali. Udah ada sedotannya? Oh udah ada sedotannya ya? Alhamdulillah berarti. Soalnya udah jarang di rumah mas. Jadi nggak tahu saya. Ini balik lagi ke perang nih Dos. Iya. Ke apa namanya kiamat. Sebenarnya sih kita bukan menuju perang dunia ketiga. Sebenarnya udah perang kita sebenarnya, tapi perang digital. Tanpa kalian sadari tuh. Perang digital. Kalian sadar nggak sih kalau akhir-akhir ini nomor-nomor kalian tuh banyak yang nggak jelas, apa namanya akun-akun fake, spam gitu lewat SMS atau lewat dapat undian segala macem nih gitu kan. Kalau gua ini apa sih di teror ini ya kayak misalnya disuruh maintenance server Iya. Teror itu nomor baru lah gitu. Jadi sekarang kita udah perang digital nih, perang saling hack nih. Kemarin di negara Venezuela tuh, itu kan sebelum terjadinya penangkapan presiden kan itu hacker dari Amerika mematikan listrik sumber dari internet juga di sono. Itu termasuk perang juga Dos, perang digital. Kita udah langsung nih perang nih tanpa kalian sadari nih gitu. Menuju
kiamat. Tapi walau alam sih, mudah-mudahan nanti kiamat masih lama lah gitu. Cuman menurut informasi yang didapat sih, ya perang nggak bakalan seacak-acakan kayak dulu. Enggak. Enggak. Sekarang lebih masif. Iya, masifnya tuh ya nggak sebarbar dulu gitu mas. Cuman ya kayak gitu. Intinya hancur lah gitu. Iya. Bom nuklir nggak bakal meledak. Enggak sih. Enggak. Paling Bakal. yang shockwave, yang bom yang kemarin tuh Rusia tuh yang ada shockwave-nya itu, bomnya apa itu namanya? Sakmat apa bang? Sarmat apa ya? Iya, Sarmat. Itu paling itu sih. Skakmat. Itu lebih serem itu. Iya Rusia ya, tuh. nuklir soalnya udah nggak berpelik kemanusiaan banget itu mah. Ya benar salah udah babat. Demikian video dari kami yang ya informasi ala kadarnya, sekedar buat mengingatkan. Sebenarnya ini obrolan tongkrongan ya ini. Iya. Jadi jangan Jadi, terlalu anggap serius gitu. atau Tapi gimana. kalian kudu nyari informasi yang benar juga di internet. Kudu update lah. Tapi banyak juga di internet yang beritanya hoax. Ya, Gimana kita tuh? nyari sumber yang terpercaya, misalkan kayak TV One gitu. Kayak La TV, itu boleh. Ya, Memang beda ya. udah kacau ini. Ya intinya video dari kita sekian, nanti kita bakal bikin video yang kayak gini lagi. Tentunya dengan informasi yang lebih banyak lagi. Kalau Ini- kalian pengen bahas apa nih nanti ke depannya gitu podcast pertemuan selanjutnya, boleh tulis di Kolom komentar. komentar ya. Oke, terima kasih dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.